Tapi sekarang ada teori baru lagi. Fitnah Duhaimah ini apa? Covid. Lah iya, menampar semua muslim. Terus orang sampai kafir, sampai jadi batal iman. Lah iya, gimana nggak batal? Ya, dengan ringannya meninggalkan sunnah Nabi. Ya, mereka-mereka anti bid'ah aja nggak ikut-ikutan ngomongin bahwa ini bid'ah. Gitu. Padahal mestinya mereka baris terdepan kan anti bid'ah. Makanya Nabi sampai tadinya manggil-manggil di hari berbangkit, ya kan, sini, ya kan, aku bagikan air dari telagaku. Dihalau. Dan kemah terbelah, Pak. Terbelah sekarang kemah. Sekarang terbelah, umat ini terbelah sekarang. Mereka yang pro sistem Dajjal, mereka yang anti sistem Dajjal. Ya. Mereka yang pokoknya ngikutin manhaj WHO, ya kan, dan mereka yang tetap ngikutin manhaj Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ada satu hadis mengisyaratkan sebelum Dajjal muncul, ada satu fitnah yang muncul namanya fitnah Duhaimah, menyelimuti seluruh umat Islam di dunia ini. Ya. Dan sampai hari ini para orang-orang yang peduli akhir zaman berbeda pendapat tentang fitnah Duhaimah itu maknanya apa. Tapi mari kita lihat ciri-ciri fitnah Duhaimah itu. Kata Nabi, "Tsumma fitnatud Duhaimah." Kemudian muncullah fitnah Duhaimah. Duhaimah itu secara harfiah bahasa artinya gelap pekat, gelap kelam. Cirinya, satu, tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali akan menamparnya. Artinya apa? Fitnah Duhaimah ini pengaruhnya ke seluruh dunia. Seluruh muslim akan merasakan dampaknya. Ketampar gitu. Ya, kena efeknya. Dua, cirinya fitnah Duhaimah ini, kalau ada berita bahwa fitnah ini sudah berakhir, justru kenyataannya makin meluas. Gitu. Orang mengira, oh udah berlalu, taunya muncul gelombang keduanya. Gitu ya kan. Oh udah berlalu ya kan. Oh kurang, korbannya udah nggak banyak gitu kan. Tahu-tahu muncul lagi ya kan, 1000 orang sehari. Itu muncul. Saat itu seseorang pagi harinya masih mukmin, sore harinya kafir. Jadi fitnah ini sampai menyebabkan orang tuh batal imannya. Terlibat dalam dosa-dosa yang klasik, bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa nawaqidul iman, batal iman. Pagi masih beriman, sore kafir. Terus yang keempat, muncul fustatain, dua kemah muncul. Fustatu imanin la nifaqqa fihi, kemah iman tanpa kemunafikan sedikit pun di dalamnya. Dan fustatu nifaqin la imana fihi, dan kemah kemunafikan tanpa iman sama sekali. Gitu. Jadi kemah iman tanpa kemunafikan sama sekali, dan kemah kemunafikan tanpa iman sama sekali. Ya. Jadi umat Islam tuh makin kelihatan tersegregasi gitu, terpecah gitu, jadi dua kelompok, ya kan? Nah, kata Nabi, jika kondisinya sudah seperti 1, 2, 3, 4 tadi, tunggulah Dajjal keluar hari itu atau esok harinya. Gitu. Nah, kalau ada seorang kawan saya, dia sering bahas akhir zaman juga, dia meyakini fitnah Duhaimah ini adalah faham demokrasi. Tapi kalau Syekh Mubayyad, dia beranggapan bahwa fitnah Duhaimah ini adalah WOT, War on Terror, perang lawan teror. Gitu. Tapi sekarang ada teori baru lagi, fitnah Duhaimah ini apa? Covid. Lah iya, menampar semua muslim, ya kan? Orang anggap udah berlalu, tiba-tiba second wave, ya kan, ada gelombang kedua muncul lagi. Ya kan, kira udah berlalu gitu, muncul gelombang kedua gitu. Sehingga nggak tahu kapan berakhirnya. Ya. Terus orang sampai kafir, sampai jadi batal iman. Loh ya, gimana nggak batal? Ya, dengan ringannya meninggalkan sunnah Nabi. Ya, mereka-mereka anti bid'ah aja nggak ikut-ikutan ngomongin bahwa ini bid'ah gitu. Padahal mestinya mereka baris terdepan kan anti bid'ah. Mau bid'ah apa lagi, urusan sholat wajib gitu dirubah-rubah. Mereka nggak bilang bid'ah. Makanya Nabi sampai tadinya manggil-manggil di hari berbangkit, ya kan, sini, ya kan, aku bagikan air dari telagaku. Dihalau. Padahal Nabi lihat nih bekas-bekas wudhu ada, tandanya dia orang sholat juga dulu di dunia, ya kan. Akhirnya dijelasin sama malaikat, mereka merubah agamamu setelah engkau, ya kan. Ngerubah tata cara sholat, dirubah, ya kan. Nauzubillah. Ya. Dan kemah terbelah, Pak. Terbelah sekarang kemah. Sekarang terbelah, umat ini terbelah sekarang. Mereka yang pro sistem Dajjal, mereka yang anti sistem Dajjal. Ya.
Mereka yang pokoknya ngikutin manhaj WHO, ya kan? Dan mereka yang tetap ngikutin manhaj Nabi Muhammad SAW. Ya. Wallahu alam bisawab. Mana fitnah Duhaimah yang sebenarnya? Jangan-jangan masih ada nanti yang lebih berat lagi. Ya, wallahu alam. Tapi yang jelas kalau kita bicara sekarang, bisa beberapa alternatif makna. Ya, bisa paham demokrasi. Paham demokrasi kan juga gitu kan. Semua Muslim kena sekarang, ditampar oleh paham demokrasi ini. Ya. Sampai membatalkan iman, bisa membatalkan iman. Orang percaya manusia boleh ngatur hukum, boleh bikin hukum. Ya, dalam Islam kan apa? Inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum hanya milik Allah. Ya. Kalau kayak di Inggris jujur banget mereka. Para penentu hukum itu sampai disebut gedungnya apa? The House of Lords, ya kan? Rumah berkumpulnya Tuhan-Tuhan. Ya kan? Arbaban min dunillah. Ya, Rob selain Allah. Oke. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini dalil-dalil yang mengisyaratkan kelihatannya sih khurujud dajjal jadwalnya udah deket. Makanya kita harus paham tentang bagaimana melindungi keluarga dan diri kita dari fitnah dajjal. Nanti ada bahasannya. Belum sampai kita. Nah, sekarang kita bahas yang berikutnya, bagaimana bentuk fitnah-fitnah ya, yang dibawa oleh Al-Masihud Dajjal. Jadi kita harus tahu fitnah apa saja yang Dajjal bawa. Pertama, Dajjal itu akan mengaku dirinya Rabb. Kedua, Dajjal itu punya surga dan neraka sendiri, tapi surganya tuh neraka Allah, sedangkan nerakanya surganya Allah. Tiga, Dajjal akan bekerja sama berkolaborasi dengan syaitan dari kalangan jin. Dan empat, Dajjal sanggup menghidupkan yang sudah mati dengan izin Allah Ta'ala tentunya. Ya. Pertama, mengaku dirinya Rabb. Hadisnya berbunyi, wa innahu yakhruju min khullatin baina syami wal iraq faya'isu yaminan wa shimalan. Ya ibadallah ayuhan nas fasbutu fa inni sa'asifuhu lakum sifatan lam yasifha iyyahu qabli nabiyyun yaqulu ana rabbukum wala tarawna rabbakum hatta tamutu. Kata Nabi, Dajjal itu nanti akan keluar dari celah antara Syam dan Irak. Lalu dia akan berbuat kerusakan di kiri dan kanan. Hai hamba-hamba Allah, hai para manusia, teguhkanlah diri kalian, pendirian kalian, karena aku akan jelaskan sifat-sifatnya yang belum pernah diterangkan oleh Nabi sebelumku. Dia akan berkata, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Sedangkan kalian tidak akan bisa melihat Allah, Rabb kalian, kecuali setelah kalian meninggal. Ya. Jadi ciri bahwasanya Dajjal itu pembohong, dia mengaku dirinya Rabb. Dan kita orang beriman harus meyakini selagi kita masih hidup di dunia, tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Berarti siapa-siapa yang mengaku dirinya Rabb pasti pembohong. Gitu. Tapi bagi orang-orang yang sudah tertipu, ya kan, mereka akan percaya bahwa dia Rabb. Sebab jangankan Dajjal, Fir'aun aja dulu diakui sebagai Rabb oleh rakyat Mesir yang sudah tersihir oleh Fir'aun. Dan jangankan di zaman itu, di zaman kita sekarang aja ada pemimpin tertentu yang diperlakukan sebagai Rabb. Contohnya siapa? Bashar Assad. Bashar Assad sama kaum Syiah di Suriah itu mereka sujud kepada Bashar Assad. Mereka perlakukan Bashar Assad sebagai Rabb, sebagai Tuhan mereka. Coba lihat tuh gambar Bashar Assad yang ukuran baliho gede ditaruh di jalanan, mereka sujud kepada Bashar Assad. Ya. Yang kecil-kecil ya kan mereka ciumin, mereka sujud kepada Bashar al-Assad. Dan setiap pejuang Sunni yang melawan rezim Bashar Assad ya, dipaksa sama mereka mengucapkan kalimat there is no God but Bashar Assad, la ilaha illa Bashar. Dipaksa sama mereka. Makanya oleh orang bilang di Suriah sekarang perang saudara-saudaramu gitu. Ya kan? Yang satu ahlu tauhid, yang satu ahlu syirik. Ya, mana bisa bersaudara? Ya. Nggak ada persaudaraan kalau sudah bertentangan keimanan. Nah, jadi Dajjal fitnahnya adalah dia mengaku sebagai Rabb, ya. Terus yang kedua, Dajjal punya surga dan neraka sendiri, tapi surganya justru neraka Allah. Jadi orang yang milih surganya Dajjal sama saja dia milih nerakanya Allah. Dan siapa yang milih nerakanya Dajjal justru memilih surganya Allah, ya. Wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannatan wa naran, fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Faman ibtuliya binarihi falyasta'idz billah wal yaqra fawatihal kahfi. Di antara fitnah-fitnahnya Dajjal bahwa bersamanya dia akan membawa surga dan neraka. Padahal sesungguhnya nerakanya itulah surga Allah dan surganya itulah neraka Allah. Barang siapa mendapat cobaan dengan nerakanya Dajjal, hendaklah dia berlindung kepada Allah dan hendaklah dia membaca ayat-ayat awal dari suratul Kahfi. Ya.
Dalam hadis yang lain lagi dijelaskan oleh Nabi, dan diantara fitnahnya Dajjal bahwa dia akan melintasi suatu negeri, kemudian penduduknya membenarkannya. Ketika dia mengatakan ana rabbukum, penduduknya membenarkannya, anta rabbuna, Rabb kami, tolonglah kami, ya. Kemudian penduduknya membenarkan, maka si Dajjal akan perintahkan langit turunkan hujan, turunlah hujan. Si Dajjal perintahkan bumi keluarkan tumbuh-tumbuhannya, keluar tumbuh-tumbuhannya. Sehingga binatang, hewan ternak dari kaum kafir, kaum munafik itu menjadi lebih besar, lebih gemuk dibanding dengan masa-masa yang lalu. Paling besar lambungnya, paling banyak air susunya, dikasih surga sama Dajjal. Sementara orang-orang beriman yang didatangi oleh Dajjal, mereka akan menjawab Rabbunallah. Dan akhirnya apa yang mereka alami? Termasuk fitnahnya Dajjal, dia melintasi suatu negeri, penduduknya mendustakannya, mereka tetap iman pada Allah sebagai Rabb, maka tidak seekor binatang ternak pun dari kaum beriman itu yang tersisa melainkan akan binasa, dikasih neraka sama Dajjal, ya. Alhamdulillah, Nabi sudah mengatakan kepada kita, di masa Dajjal nanti kalau nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya kan, makanan minumannya orang beriman apa? Zikrullah, ya. Makanan kalian adalah makanan para malaikat, takdis, tahmid, tahlil, takbir, tasbih, ya. Makanya dari sekarang kita harus rajin zikrullah, karena kita belum tentu nggak sampai di zamannya Dajjal, ya. Maka kalau dari sekarang kita sudah rajin zikrullah, mudah-mudahan pada masa Dajjal nanti muncul, zikrullah yang kita sudah rajin kerjakan itu akan bukan saja menjadi makanan rohani kita, tapi benar-benar menjadi makanan nutrisi fisik kita, insyaallah ta'ala, ya. Maka jangan diremehkan zikrullah itu. Biasakan wirid pagi, wirid sore, biasakan, ya, zikir-zikir tengah malam, biasakan zikir-zikir dalam urusan-urusan sehari-hari, ya, pakai baju, lepas baju, masuk toilet, keluar toilet, ya kan, sebelum jima, ya kan, setelah jima, ya kan, semua dibaca. Biasakan zikrullah itu, karena orang beriman itu ciri khasnya adalah uzkurullaha zikron kasira, ingatlah Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan orang munafik ciri khasnya la yazkurunallaha illa qalilan, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit, tekor zikir mereka, ya. Karena tekor, ya, mereka nanti kalau zaman Dajjal muncul, ya kan, mereka kelaparan, kita orang beriman akan nasihatin mereka, udahlah zikirlah, gila lo gue lapar suruh zikir, gitu, ya kan? Nggak biasa zikir, gitu. Tapi kalau yang biasa zikir nggak usah disuruh, dia langsung zikir. Berkolaborasi, bekerja sama dengan setan dari kalangan jin, ini juga termasuk fitnahnya Dajjal. Disebutkan dalam hadis ini, wa inna min fitnatihi an yaqula lil a'rabi ara'aita in ba'atsu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk fayaqulu na'am fayatamatsalu lahu syaitanan fi surati abihi wa ummihi fayaqulani ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuka. Di antara fitnahnya Dajjal akan bertanya kepada seorang Arab, coba pikirkan olehmu, sekiranya aku sanggup membangkitkan ayah ibumu yang sudah mati, apakah kamu akan percaya dan bersaksi aku ini Rabbmu? Laki-laki itu menjawab dalam hatinya ragu, ya oke, gitu. Ternyata muncul dua setan menjelma di hadapan si laki-laki Arab ini dalam rupa dan bentuk ayah ibunya yang sudah meninggal, dan keduanya berkata kepada orang Arab ini, hai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia Rabbmu. Wah, langsung dia ikut, ya kan? Dia pikir benar-benar emak bapaknya yang udah mati hidup lagi, gitu. Padahal tuh setan dari kalangan jin yang menyerupai ayah dan ibunya, gitu. Jadi Dajjal ini memang nanti kekuatannya itu bukan teknologi canggih, kekuatannya adalah sihir, gitu. Makanya kita melawan Dajjal dari sekarang harus dengan memastikan kita nggak tekor zikrullah. Termasuk kita harus ngerti ruqyah syariah, ya. Karena Dajjal ini pastinya akan bekerja sama dengan syaitan dari kalangan jin, ya. Menggunakan sihir, menggunakan hasad, menggunakan ain, ya, untuk menyerang kita orang-orang beriman, gitu. Makanya jangan remehkan zikrullah, jangan remehkan ilmu ruqyah, ya kan? Jangan remehkan ilmu tentang apa-apa saja yang bisa meruqyah kita, ya, yang bisa kita konsumsi, ya, madu, kemudian habas sauda, ya, kemudian apa namanya, berbagai apa namanya, zat-zat tertentu yang memang digunakan untuk ruqyah syariah, ya. Itu harus kita hidupkan, ya. Sebab Dajjal itu nanti mengandalkan ilmu sihir, ya, dan Dajjal itu bekerja sama dengan para dukun, para paranormal, ya. Indigo itu dipakai sama Dajjal, ya. Makanya jangan bangga punya anak indigo,
punya anak indigo tiba-tiba bisa bahasa Korea gitu kan, bangga gitu kan. Padahal ini penyakit ini goda jin, digoda setan ini, mesti diruqyah supaya hilang tuh bahasa Koreanya, kecuali lewat belajar beneran gitu ya. Bukan kebanggaan itu masalah ya kalau anak indigo ya. Dan itu nanti akan jadi target pasukan Dajjal ya. Dipilih sama Dajjal ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Dajjal sanggup menghidupkan yang sudah mati dengan izin Allah. Ini hadisnya cukup panjang nih. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal muncul, maka seseorang dari kalangan kaum mukmin menuju ke arah Dajjal, dicegat sama bala tentara Dajjal, pengawal-pengawal Dajjal yang bersenjata. Mereka bertanya, Aina turid, mau kemana kamu? Dijawab sama mukmin ini, aku ingin ketemu sama orang itu, ya kan? Orang itu, ya kan? Terus mereka bertanya, apa kamu tidak beriman kepada Rabb kami? Si mukmin ini jawab, ya, Rabb kami tidaklah samar. Rabb kami itu bukan yang enoh, ya kan? Kami tahu siapa Rabb kami, gitu. Maka mereka berkata, bunuh dia. Marah mereka karena orang ini meremehkan Rabb mereka, yaitu Dajjal, ya kan? Bunuh dia. Maka akhirnya antara mereka, ya, para polkis ini, ya kan? Mereka ternyata ini ribut jadinya. Karena sebagian ingin bunuh, sebagian mengingatkan bahwa kita nggak boleh bunuh seseorang tanpa izin Rabb kita, gitu. Ada aturan mainnya, gitu, ya kan? Nggak main dor aja mati, gitu, ya kan? Nggak bisa. Ada aturan mainnya, gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya udah sepakat mereka, udah kita bawa aja deh ke depan Rabb kita. Dibawa ke depan Dajjal. Ya, maka ya, mereka membawanya ke hadapan Dajjal. Saat si mukmin tadi melihat Dajjal, si mukmin itu berkata di hadapan khalayak ramai yang menyaksikan peristiwa ini, "Hai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Dajjal memerintahkan mukmin ini dibelah dua. Dajjal berkata, "Ambil dan bunuhlah dia." Ya kan? Maka sebelum itu dilakukan, punggung dan perut mukmin ini dipenuhi pukulan, disiksa sama ya para polkisnya Dajjal. Gitu. Lalu Dajjal bertanya, apakah sekarang kamu beriman kepadaku? Ya, jadi lagi disiksa, ditanya, sekarang kamu beriman sama aku? Gitu. Si mukmin itu menjawab, Anta al-Masihud Dajjal. Mantap dia, ya kan? Anta al-Masihud Dajjal. Kamu ini sang pembohong, sang pendusta Dajjal. Mantap dia nggak bergeming sama sekali. Mau disiksa kek, mau apa kek, pokoknya dia yakin ini Dajjal. Gitu. Maka Dajjal memerintahkan si mukmin ini digergaji dari ujung kepala hingga berpisah antara kedua kakinya. Digergaji, dibelah, mati dia, ya, berdarah-darah, berceceran gitu kan. Terus Dajjal jalan di antara dua potongan tubuhnya. Terus dengan satu perintah, Dajjal memerintahkan berdirilah, nyambung lagi tuh tubuhnya dua, berdiri lagi, ya kan? Wow, pokoknya atraksi David Copperfield lah, ya kan? Dahsyat banget gitu, ya, illusionist gitu ya, ahli sihir. Nah, terus ditanya lagi, apa kamu sekarang beriman kepadaku? Apa kata pemuda ini, mukmin ini? Tidak bertambah pada diriku selain kejelasan mengenai siapa dirimu. Setelah itu si mukmin itu berkata, hei sekalian manusia, sesungguhnya Dajjal ini tidak bakal sanggup berbuat apa-apa lagi kepada manusia yang lain sesudah diriku. Maka si Dajjal mengambil si mukmin itu untuk disembelih kedua kalinya. Kemudian antara leher dan tulang selangkanya si mukmin ini diberikan perak, tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Jadi Dajjal udah mulai merosot ya ke digdayaannya, ya kan? Akhirnya apa yang dia lakukan? Maka Dajjal tidak mampu membunuhnya, kemudian kedua tangan dan kedua kaki si mukmin ini diambil lalu dilemparkan. Ya, dilemparkan kemana? Ke api nerakanya Dajjal. Maka orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini meyakini kalau si mukmin itu ya dilemparkan ke neraka, padahal sesungguhnya si mukmin itu dilemparkan ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Ta'ala. Dan Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, itulah mukmin, manusia yang paling mulia mati syahidnya di sisi Allah Rabbul Alamin. Masya Allah Ta'ala ya. Jadi dia matinya mati syahid ya. JTL, jannah tembak langsung gitu. Nggak pakai prosedur hisab, nggak pakai prosedur ya kitab mizan dan sebagainya ya, tembak langsung jannah ya. Orang paling mulia mati syahidnya ya. Anda mau bercita-cita dari jadi dia, silahkan saja ya, tapi jangan kecewa kalau nggak jadi gitu, karena pasti ini orang spesial ini ya kan, orang mukmin spesial ini. Nah, sebagai puncak fitnah, keluarnya Dajjal akan didahului oleh fitnah-fitnah yang sangat hebat. Yang namanya di puncak fitnah kan,
Wajar dong sebelum dia fitnah-fitnah udah makin berat, makin nanjak, makin berat, ya. Barang siapa sanggup menghadapi berbagai fitnah sebelum keluarnya fitnah Dajjal, niscaya dia bakal sanggup dan selamat menghadapi puncak fitnah itu. Tapi demikian juga sebaliknya, barang siapa yang belum juga Dajjal muncul, menghadapi fitnah yang ada sebelum Dajjal, yang kelasnya pasti lebih bawah, udah jatuh, apalagi ngadepin Dajjal. Gitu. Nah, Nabi bersabda, ya, sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku khawatirkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tidak ada seseorang pun dapat selamat dari rangkaian fitnah-fitnah sebelum fitnah Dajjal, melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah Dajjal sesudahnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah itu kecil maupun besar, melainkan untuk menyambut kedatangan fitnah Dajjal. Jadi semua fitnah yang ada sekarang ini pada hakikatnya adalah bentuk spoiler sebelum puncak fitnah. Paham ya? Sampai di sini paham ya? يا صل وسلم